juga Koordinator Pelaksana Harian LBH APIK. Terima kasih juga kepada narasumber kita berikutnya, yaitu Kak Kamelia Bonutanigan. Beliau merupakan pelaksana bantuan hukum LBH APIK Medan dengan kontribusi dan kompetensi yang tidak dapat kita ragukan. Dan at last but not least, terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah antusias berpartisipasi pada dialog interaktif kita hari ini. Semoga kegiatan kita kali ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan tanpa berlama-lama, izinkan saya mengajak kawan-kawan semua untuk menyambut Ibu Khotimun yang akan menjabarkan kepada kita apa itu kekerasan berbasis gender. Kepada Ibu Khotimun, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Fariski dan siapa tadi Ameta dan teman-teman semua juga Shirley yang ada di sini ya. Tentunya ini hari yang spesial ya bagi kita semua yaitu Hari Perempuan Internasional. Kita mungkin sehari-hari ya membaca berita atau juga melihat sekeliling kita gitu ya. Ada perkembangan tapi juga ada bentuk-bentuk kekerasan, diskriminasi gitu ya terhadap perempuan. Jadi hari ini kita merupakan hari untuk melakukan refleksi bersama gitu ya mengenai situasi perempuan di Indonesia dan bagaimana kita semua sebetulnya bisa merespon gitu. Meskipun ini weekend, tetap semangat ya teman-teman hadir di diskusi siang hari ini. Saya langsung share screen aja ya teman-teman ya. Tadi saya sudah di ini ya. Oke. Untuk mempermudah membantu saya sendiri ya. Ya. Oke. Untuk karena sinyalnya kadang-kadang turun, saya matikan kamera nggak apa-apa ya untuk sementara saya menyampaikan presentasi. Nanti saya buka lagi kalau udah selesai. Baik, apa Kak? Ya, oke. Nah, teman-teman mungkin udah sering denger ya KBG gitu ya, sering ngomong KBG gitu ya, kekerasan berbasis gender. Dan saya yakin juga sebagian dari teman-teman di sini sudah pernah mendiskusikan ya, mendengar ataupun mendiskusikan, bahkan udah turut serta mempromosikan untuk pencegahan gitu ya, mempromosikan kesetaraan dan melakukan kampanye atau bentuk-bentuk lain dalam pencegahan dan merespon kekerasan berbasis gender yang sudah ada gitu. Kalau dalam bahasa Inggris kan seringnya disebutnya GBV, Gender Based Violence, atau biasanya singkatnya GBV gitu ya. Jadi kalau mendengar istilah KBG atau GBV itu artinya kekerasan berbasis gender. Tapi sebetulnya apa sih kekerasan berbasis gender gitu ya? Kenapa disebut dengan kekerasan berbasis gender? Dan ketika ngomongin kekerasan berbasis gender, kenapa yang sering muncul itu kekerasan terhadap perempuan gitu? Apakah hanya perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender? Ternyata enggak ya, sebenarnya laki-laki juga mengalami. Nah, tapi mungkin jumlahnya kalau dari data yang ada, dari fakta yang ada lebih kecil. Nah, itu mengapa itu semua bisa terjadi gitu. Nah, hari ini kita mau diskusi bareng-bareng soal itu ya, teman-teman ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin berbagi pengalaman dan lain sebagainya, nanti silahkan ya. Saya yakin sebetulnya ini sudah sudah banyak yang mengkaji ataupun menemukan sehari-hari. Nah, dan ini nggak jauh dari kehidupan kita gitu loh. Kalau ngomongin soal kekerasan berbasis gender itu bahkan diri kita sendiri mungkin secara tidak sadar juga mengalami atau bahkan melakukan gitu. Parahnya kita melakukan tapi kita tidak mengetahui gitu ya. Nah, ini saya coba buka data Kementerian Pemberdayaan Perempuan ya, karena saya tadi cari datanya Komnas Perempuan yang 2024 dalam bentuk bagan itu belum nemu gitu. Karena saya sendiri dari kemarin masih sangat padat sehingga agak dadakan juga ya bikin PPT ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ini teman-teman bisa buka juga di data Simponi, namanya Simponi KPPA, itu ada semua datanya ya, yang data yang masuk ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan ya, masih ada data-data lain yang belum terkonsolidasi itu di Komnas Perempuan juga ada, LBH Apik sendiri juga kantor-kantor LBH Apik sebagian juga meluncurkan ya setiap tahun gitu catatan tahunan mengenai kekerasan berbasis gender. Nah, ini tuh data dari 2024 sampai 2025, 1 Januari 2024 sampai 2025 per 1 Januari itu ya kalau dilihat di sini ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, di sana ada total 31.000 jumlah kasus kekerasannya
Kemudian korban laki-lakinya ada 6.000, kemudian perempuan 27.658. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, timpangnya sangat jauh gitu ya. Jumlah kasus yang dialami oleh perempuan itu jauh lebih tinggi, jauh lebih banyak gitu. Nah, itu mengapa itu bisa terjadi gitu. Kenapa kemudian yang paling banyak mengalami adalah perempuan gitu ya. Perempuan itu juga tidak hanya satu identitas ya, perempuan itu punya multiple identitas. Misalnya saya perempuan muslim gitu ya, ketika saya berada di situasi tertentu gitu, mungkin saya juga rentan. Atau teman-teman kelompok minoritas agama tertentu perempuan gitu, itu juga akan lebih rentan mengalami kekerasan berbasis gender. Atau perempuan yang ada di area konflik sengketa lahan gitu ya, alih fungsi lahan yang tidak adil, misalnya penggusuran gitu ya, itu juga akan rentan. Bahkan dalam situasi bencana gitu ya, kerentanannya itu akan bisa lebih tinggi lagi, berlapis-lapis gitu. Jadi identitas kita itu juga beresiko rentan apa namanya menyebabkan, bukan menyebabkan sih, beresiko untuk mengalami kekerasan berbasis gender yang lebih kompleks gitu, termasuk teman-teman dengan ragam gender yang beragam ya. Saya lupa nggak memasukkan di slide di sini, tapi dengan ragam gender misalnya teman-teman lesbian, teman-teman gay, transgender ya, itu kerentanannya juga berlipat-lipat gitu, karena ada stigma dan apa namanya bentuk-bentuk kekerasan ya terhadap mereka. Nah, ini juga misalnya kita sering ya kemarin baca-baca soal misalnya di teman-teman baca di media massa gitu ya, dan juga kasus-kasus di LBH Apik gitu ya, terkait dengan femisida. Jadi femisida itu kan pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung terhadap apa ya, karena dia berbasis jenis kelaminnya gitu. Jadi karena kamu perempuan maka kamu kemudian apa dibunuh gitu ya. Nah, ini contohnya yang banyak kita temui itu KDRT misalnya ya, di dalam rumah tangga itu kemudian beberapa kasus kan kita temukan ya, itu kemudian istri dibunuh suami hanya gara-gara suami berstatement gara-gara istrinya nggak mau masak gitu. Itu kan sesuatu yang sangat ini ya, kan konstruksi gender menyebabkan perempuan rentan ketika dia kemudian dilekati dengan fungsi-fungsi tertentu dalam rumah tangga yang sebetulnya itu apa itu bisa dilakukan bersama karena adalah pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan bersama gitu ya. Nah, itu contoh ya. Jadi femisida itu salah satu bentuk kekerasan berbasis gender karena dia apa menyasar kepada kelompok-kelompok perempuan ya, kepada perempuan yang dalam konstruksi sosial dianggap sebagai objek dari kekerasan, objek dari apapun ya, objek dari seksual, dalam rumah tangga juga begitu gitu ya. Nah, ini tidak hanya dalam KDRT sebetulnya, femisida itu bisa terjadi di berbagai jenis kekerasan ya, termasuk dalam kekerasan seksual gitu. Nah, yang sebelah kanan ini misalnya nenek usia 70 tahun. Kita bayangkan seorang nenek ya yang sudah usia 70 tahun, bahkan dia jadi korban perkosaan gitu. Karena di sana ada apa labelnya dia adalah dia berjenis kelamin perempuan gitu ya. Dan dia menjadi korban perkosaan. Bahkan pelakunya adalah orang yang usianya jauh lebih muda gitu. Dan kerentanan yang lain sebetulnya juga pada anak-anak ya, anak perempuan maupun sebenarnya anak laki-laki itu juga rentan. Tapi anak perempuan jauh lebih rentan gitu ya untuk mengalami kekerasan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan yang lain. Nah, ini fakta. Saya menunjukkan fakta dulu sebelum kita ngomongin soal konsepnya gitu. Nah, ini faktanya kan kalau kita lihat ini contohnya kekerasan seksual ya, salah satu bentuk kekerasan berbasis gender ya. Ini kan terjadinya kapan aja, di mana aja, kemudian hubungan dengan pelaku mau sebagai teman, sebagai bahkan sebagai ayah ya, atau sebagai kakak gitu ya, sebagai pacar, sebagai suami gitu ya. Itu bisa menjadi pelaku gitu. Kemudian usianya masih ada yang bayi, ada lansia gitu ya. Kemudian pakaiannya ada yang pakai cadar bahkan yang kasus di Makassar itu ya. Kemudian ada yang pakai baju seragam sekolah, ada yang pakai jilbab gitu ya. Dan itu faktanya itu dialami mayoritas oleh perempuan gitu. Nah, ini sorry. Nah, ini kalau kita melihat dari alur ini ya. Jadi, masyarakat kita itu kan mengkonstruksi ya, membangun konstruksi
meng-create gitu bagaimana di sistem sosial itu relasi antara laki-laki dan perempuan gitu. Jadi perempuan itu kemudian dilekati dengan apa fungsi-fungsi, kemudian label karakter, sifat itu yang kemudian dilekatkan kepada perempuan gitu. Ketika dia memiliki rahim, berarti kalau seringkali diciri-cirikan oh perempuan itu berarti yang punya rahim, yang punya vagina gitu ya, punya payudara yang apa mempunyai kelenjar mamae gitu karena laki-laki kan juga punya payudara ya dan bentuk yang lain. Jadi dia diidentifikasi sebagai perempuan, kemudian diterjemahkan oleh masyarakat, diberi label, diberi peran gitu ya, bahwa seolah-olah nih, misalnya dilekatkan kalau perempuan itu misalnya rajin, perempuan itu pinter masak gitu ya, perempuan itu lemah lembut gitu ya. Jadi dilekati dengan sifat, dengan peran gitu ya, melakukan pekerjaan domestik dan lain sebagainya. Kemudian laki-laki dilekati dengan peran maskulin, seolah-olah yang mimpin gitu tuh laki-laki gitu ya, diberi diberi label seperti itu gitu kan, fungsi peran dia juga seperti itu, kemudian dianggap lebih berani gitu kan, lebih dianggap bahkan ada yang menganggap itu lebih pinter gitu ya. Nah, tapi sebetulnya fakta di masyarakat apakah seperti itu? Sebetulnya sifat peran dan lain sebagainya itu dilekatkan kepada laki-laki dan perempuan, karena banyak juga perempuan itu yang dia sebetulnya bisa mimpin gitu kan. Kepemimpinan itu kan sesuatu yang kapasitas yang perlu dilatih gitu kan, bukan sesuatu yang given gitu ya dari kemudian lahir begitu lahir dia langsung bisa mimpin gitu, enggak kan gitu, itu memang dipelajari gitu oleh manusia. Jadi kalau tidak ada apa konstruksi di dalam keluarga, tidak mengkonstruk dia di dalam masyarakat, tidak membentuk dia untuk menjadi orang yang bisa belajar soal kepemimpinan, ya dia nggak akan bisa, dia akan kesulitan untuk memimpin gitu kan. Nah, kemudian juga keberanian, tidak semua laki-laki berani gitu. Laki-laki kan juga ada yang tidak berani gitu, ada yang pemalu juga laki-laki gitu, ada laki-laki yang lemah lembut juga gitu ya. Jadi peran sifat ini tuh dilekatkan oleh masyarakat, dikonstruksi. Nah ternyata pelekatan peran sifat ini tuh nggak sederhana dampaknya bagi perempuan dan laki-laki gitu. Sebetulnya dampaknya nggak hanya kepada perempuan ya, tapi juga laki-laki juga gitu. Nah misalnya nanti kemudian ketika dilekati perempuan melakukan pekerjaan domestik gitu kan, itu dilekati oleh masyarakat gitu kan, dibentuk oleh masyarakat gitu. Padahal apakah itu kodrat gitu? Kalau kita cek sebetulnya dalam misalnya dalam Islam pun itu tidak ada yang benar yang apa ya ayat yang menyebutkan kalau perempuan itu melakukan pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan perempuan. Tapi itu dikonstruksi oleh masyarakat, dibentuk oleh masyarakat. Itu sebenarnya pekerjaan yang bisa dilakukan oleh laki-laki gitu kan, bersama-sama gitu. Bisa bagi tugas gitu ya di dalam rumah tangga, mengasuh anak dan sebagainya. Nah, kemudian itu dilekatkan kepada perempuan. Laki-laki dilekati dengan pekerjaan ke publik gitu. Pekerjaan publik itu tidak selalu menyenangkan juga kan sebetulnya. Jadi seolah-olah dua-duanya ini dibentuk dengan pembagian peran gender yang kaku gitu, yang seolah-olah itu tidak bisa cair, tidak bisa berubah, seolah-olah itu kalau misalnya perannya dibagi seolah itu salah gitu, seolah-olah itu bahkan dosa gitu, seolah-olah ditempelin dengan dosa gitu. Nah dengan bentukan masyarakat seperti itu kemudian menjadikan apa namanya relasi yang timpang gitu ya di dalam masyarakat maupun di dalam keluarga. Karena pekerjaan publik cenderung untuk dapat mengakses sumber daya berupa apa ya, berupa makanan, berupa gaji ya, salary, penghasilan gitu ya. Bahkan kemudian dilekati untuk mengelola lahan, dilekati untuk bahkan sampai kepemilikan, bahkan sampai ke hak waris gitu. Jadi masyarakat kemudian mendefinisikan gitu ya, nanti waris perempuan nggak usah dikasih karena kan laki-laki yang akan dianggap dalam tanda kutip nanti yang akan mencari penghasilan untuk keluarganya. Nah, di sini kemudian ada relasi yang tidak setara karena di dalam rumah tangga kemudian perempuan secara ekonomi menjadi lebih sulit ya. Dia ketergantungan secara ekonomi dan lain sebagainya karena dia tidak punya akses gitu di sana. Kemudian juga dibentuk untuk kemudian dalam pengambilan keputusan itu seolah-olah harus mengikuti keputusan laki-laki. Padahal keputusan rumah tangga itu kan bisa didiskusikan ya sebenarnya ya. Tapi kemudian seolah-olah masyarakat membentuk harus dikonstruksi mengikuti keputusan laki-laki gitu. Bahkan dalam pemilihan kontrasepsi, bahkan dalam
keinginan dalam rencana kehamilan gitu. Bahkan dalam hal-hal yang di tubuh perempuan itu sendiri, perempuan tidak bisa memutuskan gitu. Nah, itu adalah konstruksi sosial ya, yang kita sebut dengan gender gitu kan. Konstruksi yang peran, sifat, dan lain sebagainya dilekatkan oleh masyarakat kepada laki-laki dan perempuan. Nah, dalam situasi itu, perempuan kemudian cenderung tidak memiliki akses, kemudian tidak dilibatkan secara setara gitu ya. Kemudian dia terus tersubordinasi ya dalam pengambilan keputusan ya, dan lain sebagainya. Itu kemudian menjadi akar dari kekerasan itu sendiri gitu. Jadi kekerasan berbasis gender itu adalah kekerasan yang didasari karena adanya itu dilekatkannya apa namanya peran, sifat, dan lain sebagainya itu ya, konstruksi gender di dalam masyarakat, yang kemudian perempuan ini yang cenderung lebih banyak dirugikan gitu. Bukan berarti laki-laki nggak dirugikan juga sebenarnya, kan tidak semua laki-laki itu apa ya sama gitu ya. Misalnya ya, kadang ada di masyarakat kalau laki-laki nangis itu kemudian diejek gitu ya. Kalau perempuan nangis dianggap itu wajar gitu. Padahal laki-laki kan juga boleh nangis aja gitu kan, boleh gitu ya. Nah, itu konstruksi masyarakat yang sebenarnya laki-laki juga mungkin tidak nyaman gitu kan. Ada tuntutan-tuntutan yang sebetulnya besar, yang kemudian harus ditanggung oleh laki-laki juga gitu ya. Nah, perempuan juga begitu. Kemudian apalagi kalau misalnya dia sama-sama bekerja, nanti di rumah yang pulang tetap yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga perempuan. Jadi ya mulai dari sebelum matahari terbit sampai mata suami terbenam lah kalau bahasa ininya ya. Nah, itu apa namanya? Dan itu konstruksi seperti itu, relasi seperti itu dibawa dalam pacaran juga kadang-kadang kan. eh si pacar yang perempuan nanti nurut gitu loh, pokoknya sama pacar yang laki-laki gitu kan. Jadi seolah-olah dia menjadi objek dari pengambilan keputusan. Nah, situasi seperti itu ya teman-teman ya, merupakan akar ya dari kekerasan. Nah, ini peran gender ini dibentuk oleh agama, tafsir agama ya. Kalau agamanya sendiri kita meyakini punya nilai-nilai yang setara dan adil, tapi masyarakat menafsirkan. Kemudian budaya, bahkan politik. Politik itu contohnya apa? Dia menghasilkan kebijakan. Misalnya dalam Undang-Undang Perkawinan ya, pasal 34, misalnya teman-teman bisa lihat di sana kemudian ditetapkan satu-satunya negara di dunia yang mengatur bahwa dalam pembagian peran dalam keluarga, laki-laki mencari nafkah, perempuan mengurus rumah tangga, itu dalam undang-undang perkawinan. Itu di negara lain nggak ada teman-teman, itu hanya di Indonesia aja itu. Dan itu konstruksi yang gender yang tidak adil, yang itu dibangun melalui kebijakan gitu. Nah, kemudian ekonomi ya, ada marginalisasi ekonomi, tadi hak waris, mengelola lahan, bahkan kepemilikan gitu ya. Itu seringkali kepemilikan lahan, properti gitu ya. Itu seringkali atas nama laki-laki atau diserahkan kepada laki-laki. Perempuan tidak bisa ikut mengakses dan mengelola, apalagi menerima manfaat gitu ya yang adil gitu. Nah, itu seringkali masih banyak ya terjadi di dalam masyarakat kita gitu. Meskipun ada juga yang sudah berlaku adil ya, sudah setara gitu, tapi ada juga yang belum. Nah, ini contoh ya, teman-teman. Ini kalau lomba lari kira-kira yang menang siapa nih? Lomba lari yang menang siapa ini? Kira Pak Kanan. Ini itu kita bisa lihat ya, ini ibaratnya yang sebelah kiri atas itu adalah perempuan menggunakan rok, sepatu hak tinggi, kemudian pakai baju kerja, yang laki-laki itu pakai baju kerja semua, sepatu pantofel. Nah, kemudian kalau lari di depannya laki-laki itu nggak banyak halangan rintang gitu. Depannya perempuan itu ada pakai itu apa, pakaian digantung, ada setrika, mesin cuci gitu. Ini belum anak ya. Nah, nanti kalau misalnya sedang berjalan atau lomba lari itu kira-kira yang perempuan nggak akan nyampe-nyampe, itu lama banget nyampenya sampai sono gitu. Nah, ini salah satu gambaran ya ketidakadilan gender di sini. Nah, ini ya dampak pembedaan ya, bukan perbedaan. Pembedaan dari peran gender ya. Jadi peran tadi itu dilekatkan oleh masyarakat gitu ya. Nah, itu sebetulnya nggak ada persoalan kalau tidak menimbulkan ketidakadilan. Nah, sebenarnya nggak ada persoalan kalau misalnya gini, saya sebagai perempuan saya milih kok sebagai ibu rumah tangga, ya nggak apa-apa, itu pilihan dia. Tapi dia memilih itu secara sadar, secara bebas, merdeka, atau dia itu karena aku takut dosa kalau aku misalnya nanti bekerja, suami melarang aku bekerja, kemudian aku nanti bekerja aku takut dosa ngelawan suami misalnya gitu. Nah, karena itu atau karena dia secara merdeka menentukan itu. Kalau dia secara merdeka, independen, bebas, itu ya nggak masalah, itu hak dia ya. Itu hak setiap orang gitu untuk bisa menentukan
nasibnya gitu. Tapi kalau misalnya dia karena konstruksi tadi itu, konstruksi masyarakat di mana dia kemudian tidak berani untuk mengambil pilihan, nah itu persoalan. Dan kemudian berdampak kepada perempuan itu juga persoalan ya. Jadi kalau tidak menimbulkan ketidakadilan gender sebetulnya tidak apa-apa, tapi ternyata itu menimbulkan ketidakadilan gender gitu. Nah, laki-laki ini bukan menyalahkan laki-laki ya, ini bentukan budaya ya, bahkan perempuan juga ikut membentuk gitu ya. Laki-laki itu memperoleh privilege, seolah memperoleh keistimewaan gitu, bahkan sejak sebelum dia lahir gitu. Itu yang disebut dengan budaya patriarki. Nah, budaya patriarki itu baik kepada perempuan ya, relasi kepada perempuan maupun kepada orang yang lebih muda, misalnya anak-anak, termasuk anak laki-laki gitu ya. Jadi ada kekuasaan yang sangat besar kepada laki-laki dewasa gitu. Nah, ini contoh ya bentuk ketimpangan yang ini dampaknya di atas itu terjadi kesenjangan gitu ya, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya itu. Ya, itu saat ini mungkin banyak perkembangan yang baik, tapi juga masih banyak ya situasi yang timpang gitu ya. Bahkan teman-teman kalau ada status-status di mana misalnya perempuan ya, perempuan itu dilekati dengan apa sih? Kayak jadi ini moral gitu ya di masyarakat, jadi kayak apa sih standar moral di masyarakat. Kemudian bahkan ketika perempuan misalnya single gitu memeriksakan soal kesehatan reproduksinya itu macam-macam gitu loh, kadang nggak bisa mengakses karena misalnya harus izin suami lah, belum punya suami gitu ya. Ada teman-teman yang seperti itu ya, ketika dia minta di tes pap smear gitu, kemudian apa bidan bilang ini harus izin suami loh, saya belum bersuami mbak, saya ingin ngecek gitu kan. Kemudian si dokternya tidak mau melayani gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuk ketidakadilan gender ya, teman-teman. Saya kenapa ngomong dari sini karena ini penting ya. Nah, ini stereotip tadi itu ya, pelabelan negatif kepada laki-laki maupun perempuan. Misalnya perempuan dianggap perayu kalau dalam korban kekerasan seksual, nanti dianggap perayu, dianggap penyebab kekerasan seksual gitu ya. Padahal ya sebetulnya seharusnya ya janganlah jadi pelaku gitu kan. Kemudian subordinasi ini di nomor 2 kan dalam pengambilan keputusan. Teman-teman bisa cek di kampungnya masing-masing. Kalau rapat di kampung itu yang diundang bapak-bapak aja atau ibu-ibu juga, perempuan juga dilibatkan gitu. Rata-rata enggak ya, rata-rata yang diundang bapak-bapak aja. Sementara bapak-bapak seringkali juga tidak nanya kepada ibu-ibu aspirasinya apa gitu. Jadi jangan salahin, bukan jangan salahin ya. Jadi jangan heran kalau misalnya apa di kampung itu yang dibangun ya jalan gitu berulang-ulang, bahkan gapura kampung dicat berulang-ulang diganti gitu ya. Nah, sedangkan kebutuhan seperti kesehatan reproduksi atau yang lainnya itu mungkin jarang dibicarakan atau dengan alokasi budget yang tidak apa ya tidak segede yang apa disediakan untuk sektor yang lain. Nah, marginalisasi ini contoh misalnya tadi itu ya sudah ya apa akses terhadap sumber daya tadi itu lahan, kemudian properti, bahkan dia mengakses untuk bisa bekerja ya penghasilan gitu ya, itu termarginalisasi. Beban ganda tadi itu ya membebankan tugas-tugas yang tidak proporsional, tidak imbang gitu ya, dan itu bisa mengakibatkan menurunnya kualitas hidup perempuan. Ada tuh yang waktu itu sempat posting gambar apa tuh yang meme itu, dia sebelum menikah itu rapi cantik gitu, setelah menikah itu udah susah banget gitu ya, mau sisiran aja susah gitu karena di apa udah bekerja di luar, pulang ke rumah ngasuh anak sendiri, ngurus apa rumah apa masak sendiri gitu ya, tidak ada si suaminya tidak mau berbagi beban gitu ya dalam pekerjaan rumah tangga, sedangkan itu bisa gitu ya sebetulnya dilakukan. Lalu juga kekerasan. Jadi bentuk yang lain adalah kekerasan ya, fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Nah, ini saling berhubungan ya antara stereotip, subordinasi, marginalisasi, beban ganda, kekerasan, ini semuanya saling berhubungan. Ya yang akarnya tadi itu ya ketidakadilan gender tadi itu ya, akarnya konstruksi sosial tadi itu. Nah, itulah kemudian mengapa kekerasan terhadap perempuan disebut kekerasan berbasis gender. Karena faktornya itu tidak lepas dari konstruksi gender itu tadi yang ada di belakangnya tadi itu gitu ya, yang ada di masyarakat itu. Nah, jadi selama itu tidak berubah ya akan begitu terus gitu. Relasinya tidak setara ya akan begitu terus gitu ya. Pola komunikasinya tidak saling menghormati ya, tapi menerapkan atas bawah gitu ya, subjek objek ya akan begitu terus gitu kan gitu.
Nah, ini ya, ini contoh menurut UN Women ini definisinya mengacu pada tindakan berbahaya atau menyakitkan yang diarahkan pada individu berdasarkan jenis kelamin tertentu, berakar dari ketidaksetaraan gender, gitu ya. Penyalahgunaan kekuasaan dan norma-norma yang berbahaya, gitu. Norma-norma itu kan ada norma agama, tafsir ya, ada norma adat, kebiasaan, atau mix di antara dua-duanya itu ya, politik tadi itu ekonomi juga, gitu ya. Penyalahgunaan kekuasaan kan bisa masuknya kekuasaan itu kultural bisa ya, kekuasaan kultural itu sesuatu yang nggak terlihat sebenarnya, misalnya relasi suami istri, pacar laki-laki kepada pacar perempuan atau sebaliknya, kemudian orang kaya dengan orang yang mempunyai akses ya sumber daya atau menguasai sumber daya dengan yang tidak gitu. Jadi penyalahgunaan kekuasaan juga termasuk struktural ya, yang punya jabatan dan lain sebagainya gitu, atau dia juga tokoh masyarakat gitu. Nah itu karena ada ketidaksetaraan tadi itu. Nah, ini ya apa namanya tipe-tipe kekerasan berbasis gender ini, maaf saya bukannya sok bahasa Inggris tapi karena saya nggak sempat nerjemahin ya. Ini ada apa kekerasan di aspek reproduksi ya. Tadi itu ya misalnya soal bahkan soal kontrasepsi, bahkan ada yang disterilisasi paksa gitu ya. Kemudian ada kekerasan psikis gitu kan dengan kata-kata yang merendahkan gitu ya, baik atau kalau dalam kekerasan seksual tuh dengan apa dihubungkan dengan kalimat-kalimat yang apa bermuatan seksual gitu yang merendahkan secara fisik, secara dengan kata-kata kasar, kata-kata kotor gitu kan. Kemudian juga ada apa finansial atau economic violence dan lain sebagainya itu ya. Jadi macam-macam sebetulnya. Dan ini mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan. Penderitaan tuh nggak cuman ini ya, penderitaan tuh bisa fisik, psikis, ekonomi gitu ya, keterbatasan, membatasi akses dan lain sebagainya itu. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, kekerasan fisik ini ya sebelah kiri. Mohon maaf kalau teman-teman ada yang trauma, kalau misalnya tidak nyaman itu bisa apa ditutup gitu nggak apa-apa. Kemudian atau tidak melanjutkan juga nggak apa-apa ya. Kemudian ini kekerasan verbal ya dengan kata-kata ya bahkan ada yang didiamkan juga itu kekerasan psikologis ya, dikucilkan, didiamkan, apa namanya dicuekin, apa kemudian ya bentuk-bentuk yang lain lah ya tekanan gitu ya. Kemudian pelecehan seksual dan kekerasan seksual lainnya ya di UTPKS teman-teman mungkin sudah baca ada pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan orang untuk kepentingan untuk tujuan seksual gitu ya. Kemudian ada kekerasan seksual berbasis elektronik atau KBGO itu yang paling banyak terjadi ya menggunakan sarana online. Itu yang paling tinggi kalau di kasus-kasus di LBH Apik rata-rata adalah KDRT, kemudian kekerasan berbasis gender online. Jadi sejak pandemi COVID-19 itu KBGO yang melalui online itu naik drastis gitu ya teman-teman, dan itu nggak turun-turun, itu hampir selalu sama banyaknya dengan KDRT. Lalu juga socio-economic violence itu ya termasuk misalnya gaji atau upah yang tidak setara gitu. Kalau teman-teman main ke perkebunan sawit itu seringkali si laki-laki yang sebetulnya dianggap sebagai buruh sawit tapi istrinya ikut mengerjakan pekerjaan tersebut dan dia tidak diupah gitu. Kemudian kekerasan domestik ya atau KDRT. KDRT ini selain itu selain KDRT sebenarnya intimate partners ya. Jadi intimate partners itu ya dilakukan oleh partnersnya. Partners itu pacar gitu ya bisa gitu ya atau suami kepada istri atau istri kepada suami gitu ya, intimate partner. Nah, ini kekerasan berbasis gender online. Kalau teman-teman, saya nggak akan nyebutin satu persatu ya. Teman-teman juga bisa baca. Nanti mungkin Kak Kamel bisa menceritakan juga ya, yang di LBH Apik Medan itu seperti apa gitu ya. Ya biasanya dia kadang mengirim dengan chat atau video. Tiba-tiba dia ngontak video, kemudian minta melakukan sesuatu gitu ya. Kemudian diancam disebarkan, itu yang paling banyak ya. Itu dilakukan oleh siapa aja. Itu bisa teman yang melakukan, orang tidak dikenal, kemudian mantan pacar gitu ya, pacarnya sendiri, mantan pacar, bahkan mantan suami gitu. Itu juga ada yang melakukan gitu. Nah, tadi ya kita ngomongin relasi kuasa ya. Jadi relasi kuasa itu ya itu tadi ada hierarki struktural. Jadi relasi itu adalah hubungan ya yang tidak setara gitu, yang timpang gitu. Jadi menjadikan satu pihak itu lebih memiliki kekuasaan untuk melakukan sesuatu kepada pihak lain. Ada pihak lain itu menjadi tidak berdaya gitu. Karena mereka yang menjadi tidak berdaya, ada yang tidak berdaya, kemudian dia jadi objek kekerasan gitu ya.
ya ini misalnya dosen kepada mahasiswa, karena mahasiswa nggak berdaya untuk ngurusin nilai gitu ya, untuk soal nilai. Kalau misalnya diancam sama dosen, dia tidak berdaya gitu. Kadang ada yang berani melawan, ada yang tidak gitu. Tidak semua masyarakat, tidak semua orang, tidak semua perempuan itu punya pengetahuan atau informasi mengenai bagaimana untuk merespon bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender seperti itu. Kadang-kadang freeze juga ya, dia kaku gitu, tidak bisa melakukan sesuatu karena terkejut gitu ya, karena panik gitu ya, atau takut gitu ya, terhadap ancaman dosen misalnya, nanti kalau kamu nyebar video yang nanti kalau menyebar kalau kita pernah ketemu, nanti aku akan kasih kamu nilai, nggak aku lulusin misalnya gitu. Ini contoh ya. Nah, kemudian juga apa namanya? Ini saya tadi masukin sedikit soal ini ya. Jadi kemudian adanya relasi kuasa itu kadang-kadang disalahpahami oleh masyarakat tuh, dianggap setuju gitu. Kadang-kadang concern ya. Kita konsen itu, eh jadi kalau kekerasan itu terjadi sebetulnya karena si korban itu dia tidak nyaman sebetulnya, tidak merasa itu, tidak, sebenarnya tidak setuju, tapi dia tidak merasa nyaman. Tidak setuju itu bukan berarti diomongin ya. Dia bisa jadi tidak menyampaikan kalau dia tidak setuju. Bisa jadi dia tidak berani menyampaikan, dia dalam situasi yang sulit, atau dia di dalam situasi dimanipulasi gitu. Jadi seolah baik-baik aja, dia tidak melawan, tapi sebenarnya dia dalam manipulasi atau dalam tipu daya. Beberapa kasus misalnya bilang belum punya istri misalnya gitu ya, atau kemudian bilang yang lainnya gitu ya, dengan tipu daya itu, dengan berbagai bujuk rayu, tipu daya, tipu muslihat, itu yang kemudian menjadikan si korban ini tidak berani untuk, ya tidak berani, tidak menyampaikan penolakan gitu ya. Nah, itu juga terjadi. Nah, saya kira untuk stimulasi itu aja ya, untuk stimulasi awal ya. Nanti untuk contoh-contoh kasus dan lain sebagainya mungkin nanti Kak Kamel dan atau teman-teman yang lain nanti juga bisa menceritakan gitu ya. Mungkin itu, walaupun ini sebenarnya bahasnya nggak bisa sebentar begini ya, karena ini kalau kita pelatihan itu 1 sampai 2 hari hanya khusus ngomongin soal ketidakadilan gender dan kekerasan berbasis gender gitu ya. Makasih. Saya kembalikan kepada moderator ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Katimun atas penjabarannya yang sangat apik. Selain berpengalaman dan berkegiatan di APIK, ternyata memang benar pengalaman tidak membohongi hasil. Karena pemaparan yang barusan kita dapatkan dari Kak Katimun, isinya benar-benar daging semua ya. Kalau kata anak-anak gaul sekarang tuh daging semua. Apapun yang bermanfaat namanya disebut daging gitu. Nah, berhubung kita masih memiliki waktu yang luang untuk kita melanjutkan diskusi. Saya sebagai moderator mau coba memantik kepada kawan-kawan semua untuk bersuara, maukah kita lanjutkan ke pemaparan pemateri kedua yaitu cari layanan, atau kita mau langsung ke diskusi tanya jawab terkait pemaparan yang disampaikan oleh Kak Katimun barusan. Saya kembalikan dulu ke forum. Mohon respon dari kawan-kawan semua. Bagaimana kawan-kawan? Boleh tolong diaktifkan aja mic-nya karena kita masih punya waktu luang. Coba ngomong aja. Ya pada diam nih kawan-kawan semua. Kenapa? Kenapa? Lagi pada puasa ya? Oke, gimana kita lanjutkan ke pemaparan materi kedua, yaitu cari layanan atau diskusi tanya jawab, karena kita masih punya waktu luang sebelum masuk ke pemaparan pemateri kedua. Lanjut pemateri kedua ya. Boleh? Kita lanjutkan saja ya.
Baik, saya anggap kawan-kawan semua setuju untuk kita lanjut ke pemaparan materi kedua, yaitu cari layanan yang akan disampaikan oleh Kakak Kamelia Bonutanigan SH. Kepada Kakak Kamelia Bonutanigan SH, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk Kak Rizky selaku moderator dan seluruh peserta kegiatan ya dan tim LBH Apik Medan. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Kak Imun yang sudah meluangkan waktunya untuk acara LBH Apik LBH Apik Medan hari ini. Nah, di sesi saya ini cari layanan sebelumnya saya izin. Ini karena di rumah saya lagi hujan. Kedengeran nggak ya suara hujan ya? Enggak, aman. Aman. Syukurlah. Nah, jadi sesi saya ini adalah membahas tentang cari layanan. Boleh di next? Boleh di next? Apa sih cari layanan itu gitu ya? Nah, jadi cari layanan ini adalah direktori lembaga layanan bagi korban kekerasan berbasis gender. Jadi, cari layanan juga menyediakan informasi tentang bantuan bagi korban kekerasan berbasis gender di seluruh Indonesia. Jadi, teman-teman tadi udah tahu ya apa yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender. Jadi, cari layanan itu seperti wadah gitu. Misalnya, di lingkungan sekitar teman-teman nih. Mungkin teman-teman punya teman atau kerabat-kerabatnya yang tidak hanya ada di Sumatera Utara, tapi juga ada di daerah Jawa misalnya, ada kasus-kasus kekerasan seksual atau KDRT gitu ya, yang membutuhkan layanan untuk mendapatkan informasi seperti layanan bantuan hukum, konsultasi seperti itu. Nah, jadi bingung nih korban-korbannya mau mendapatkan akses layanan bantuannya itu seperti apa dan di mana gitu. Nah, disinilah wadahnya, ada wadahnya nih cari layanan. Jadi cari layanan itu menyediakan lembaga-lembaga yang memang dia sudah terdaftar ya, tidak hanya lembaga pemerintahan aja, tapi juga lembaga non pemerintahan dan juga mereka menyediakan lembaga-lembaga yang gratis gitu ya, tidak berbayar, contohnya LBH Apik Medan. Nah, cari layanan juga digunakan oleh korban serta teman dan keluarganya untuk mencari bantuan yang dibutuhkan. Jadi memang cari layanan ini wadah yang untuk seluruh Indonesia dapat mengaksesnya. Jadi tidak hanya di Sumatera Utara aja, tapi juga misalnya teman-teman punya teman di Jawa Timur gitu ya, atau di Jawa Barat. Mereka punya menginformasikan kasusnya mereka tentang kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender, mereka butuh layanan seperti apa. Harapannya teman-teman di sini sudah tahu nih wadahnya itu apa. Nanti teman-teman bisa nge-share carilayanan.com. Nanti kita akan sama-sama nonton video ya, video cari layanan ini diaksesnya seperti apa. Kita boleh next. Nah, sebelum sampai di sana kita harus tahu dulu jenis kekerasan itu apa-apa aja. Jenis kekerasan itu ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Jadi korban-korban kekerasan seksual itu sebenarnya tidak hanya kekerasan fisik ya yang dialamin. Kekerasan fisik itu contohnya menjambak gitu ya, mencubit sampai biru, mencakar gitu ya. Dan korban-korban kekerasan seksual ini juga mengalami kekerasan fisik seperti hilangnya mungkin persetubuhan, selaput darahnya yang menjadi robek, itu juga termasuk dalam kekerasan fisik yang dialami oleh korban kekerasan seksual. Lalu kekerasan psikis. Jadi korban-korban kekerasan seksual ini juga mengalami kekerasan psikis seperti terganggunya kejiwaannya ya, mentalnya gitu. Jadi korban-korban mengalami stres, depresi gitu ya, mungkin terjadinya kekerasan psikis seperti stres, depresi. Nah, itu termasuk ke dalam kekerasan psikis. Korban-korban kekerasan seksual di LBH Apik Medan ini juga kita memberikan layanan bantuan hukumnya itu ke ranah psikologi ya. Jadi hasil analisa psikologinya, rata-rata korban kekerasan seksual itu mengalami kekerasan psikisnya didiagnosa PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Jadi yang tadinya korban ini tidurnya
aman-aman aja sebelumnya, nyaman-nyaman aja tidurnya, ketika dia terjadinya kekerasan seksual yang berdampak pada dirinya, akhirnya korban ini mengalami kekerasan psikisnya itu mengalami trauma, tidurnya jadi terganggu. Ada beberapa kasus itu korban-korbannya jadi kesulitan untuk tidurnya itu karena mimpi dikejar-kejar atau mimpinya teringat dengan kejadian yang dialami. Itu juga sudah termasuk kekerasan psikis yang dialami oleh korban. Lalu kekerasan seksual ya, contohnya pencabulan, persetubuhan, dan lainnya. Terus kekerasan ekonomi. Korban-korban kekerasan juga mengalami kekerasan ekonomi. Contohnya korban-korban kekerasan seksual yang sebelumnya mereka bisa bekerja nih, bisa bekerja menghasilkan uang atas kejadian yang dialami oleh korban-korban ini mengakibatkan korban kekerasan seksual ini tidak dapat untuk bekerja, sehingga dia kehilanganlah itu pendapatannya, sehingga dia juga mengalami kekerasan ekonomi. Kalau kita ngelihat dari kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik juga dialami ya oleh korban-korban kekerasan dalam rumah tangga. Secara fisik mungkin ada pemukulan oleh suaminya ataupun sebaliknya. Lalu kekerasan psikis juga dialami oleh korban-korban kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan seksual itu juga dialami oleh korban-korban kekerasan dalam rumah tangga. Contohnya kalau bahasa hukumnya itu marital rape gitu. Jadi bahasanya itu pemaksaan hubungan seksual ya antara suami dan istri. Misalnya istri belum bisa melayani suaminya gitu untuk memberikan hubungan seksual karena sedang tidak berdaya. Contohnya sedang sakit gitu ya. Sakit memang dia butuh untuk rehat tapi dipaksa oleh suaminya untuk harus melayani dirinya. Itu juga termasuk kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan yang sudah menikah. Lalu kekerasan ekonomi, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, korban-korban ini mengalami kekerasan ekonomi seperti tidak diberikan nafkah, baik kepada istrinya ataupun kepada anak-anaknya. Next. Nah, ini tadi tindak pidana kekerasan seksual, TPKS ya, ada beberapa jenisnya. Yang pertama itu pelecehan seksual non-fisik. Jadi contoh pelecehan seksual non-fisik di dalam undang-undang TPKS itu korban-korbannya ini contohnya siulan, sisit gitu ya. Kayak gimana sih sisilnya laki-laki tuh ke perempuan? Nah, itu termasuk ke pelecehan seksual non-fisik. Atau ngucapin bahasa cantik gitu kan, tapi dengan logat seksualnya. Terus dibilang bahwa hai dan lain-lain bahasa-bahasanya seperti itu. Kalau ibaratkan sedang jogging, kalau di hari Minggu itu jogging mungkin rame kan, dan hampir mungkin bukan jarang sih, tapi lebih banyaknya pelecehan seksual non fisik itu kalau jogging itu di hari-hari biasa. Jadi sering ada bapak-bapak atau siapalah ya di sekitar itu yang sisit gitu, sehingga membuat perempuan juga merasa tidak nyaman gitu ya, tidak nyaman untuk melakukan aktivitas jogging di hari-hari biasanya. Lalu ada pelecehan seksual fisik. Pelecehan seksual fisik itu contohnya kayak kita lagi ada di kendaraan umum. Kita tuh dipegang gitu ya, disentuh. Seharusnya tubuh kita itu disentuh ya. Disentuh itu baik perempuan ataupun laki-laki harus dengan adanya persetujuan terlebih dahulu. Kita setuju nggak tubuh kita disentuh atau dipegang baik sama perempuan ataupun laki-laki? Kalau misalnya tubuh kita tuh cuman diginiin aja gitu kan, sama teman rekan perempuan, kalau kita pun nggak setuju sebenarnya nggak boleh juga gitu. Memang harus ada persetujuan dulu untuk menyentuh teman-teman kita juga. Dan pelecehan seksual fisik ini misalnya kayak kasus di bus. Jadi aku punya pengalaman juga pelecehan seksual fisik karena aku memang kerjaan Kuala Namu Binjai, karena rumah aku di Binjai gitu ya, kerjaan Jakarta juga, sering ke Jakarta juga gitu kan. Jadi dari Kuala Namu ke Binjai naik bus ALS. Nah, jadi kebetulan kemarin itu di sekitar aku busnya tuh udah rame, bus AL tuh udah dipenuhi sama manusia-manusia ya, full udah tuh bus ALS-nya. Jadi saya harus duduk di bagian belakang, dan di bagian belakang tuh semua didereti oleh laki-laki. Nah, sekitar udah hampir 30 menitan gitu, itu mulai tuh orang sebelah saya
mulai dekat-dekat tuh, mepet-mepetin tangannya ke bagian paha saya. Nah, solusi dari saya bingung nih harus kayak gimana gitu kan, karena kalau maju ke depan juga nggak bisa, bus kalau jalan nanti saya jatuh kalau saya jalan ke depan. Akhirnya saya video call aja, video call pasangan saya, ya akhirnya kita telepon-teleponan, dan di situ saya mulai tidak diganggu lagi. Nah, di situ belum kesentuh sih, tapi hampir mau kesentuh. Nah, itu yang tidak nyamannya juga ya, sebagai seorang perempuan, nggak ada ruang aman juga ya sesama di perempuan, karena di mana aja tuh kerap sekali terjadi kekerasan seksual. Nah, lalu karena kita mau nonton video ya, dan waktu juga terbatas, ini tidak saya bahas ya, ada kekerasan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, ini tadi yang dibahas sama Kak Imun nih, KBGO, kekerasan berbasis gender online. Nah, ini juga termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Jadi, di LBH Apik kemarin pertama kali saya ada di LBH Apik yang saya tanganin kasusnya adalah kasus KSBE ini. Jadi korban sama si pelaku itu kenalan melalui media online ya. Mereka saling bertukar kabar tanpa mengetahui identitas sebenarnya si korban dengan si pelaku ini siapa. Mereka nyaman satu sama lain, nyaman untuk bertukar cerita gitu ya. Akhirnya si laki-laki ini melakukan mengajak untuk menge-share foto ataupun video seksualnya mereka. Jadi saling mengirimkan, si perempuan mengirimkan, si laki-laki juga mengirimkan gitu. Dan mereka juga sering melakukan video call seksual. Nah, jadi akhirnya setelah lama terjadinya terjadinya perbuatan itu, korban mulai merasa kayak, kok aku berdosa banget ya ngelakuin hal ini. Jadi dia mencoba untuk tidak lagi melakukan hal itu, gitu. Tapi ketika dia tidak mau melakukan hubungan yang seperti itu lagi, ya, dengan cara mengirim foto ataupun video, laki-laki ini mulai mengancam korban perempuan ini untuk akan di-share foto ataupun video yang dimiliki oleh dirinya. Jadi foto dan video yang ada di laki-laki ini, si pelaku ini, itu diambil tanpa seizin oleh si perempuan. Dan ketika mereka melakukan video call seksual, itu juga direkam layar tanpa seizin dari si perempuan. Nah, akhirnya si korban datang ke LBH Apik minta bantuan, apa yang harus dia lakukan. Jadi kita dampingin ke ranah kepolisiannya, dan pada saat itu undang-undang TPKS udah ada, cuman belum bisa untuk diimplementasikan. Jadi di kepolisian masih menggunakan undang-undang ITE. Di situ saya merasa kalau undang-undang ITE ternyata itu tidak berspektif terhadap korban perempuan. Karena di dalam undang-undang ITE itu harus ada yang namanya penyebaran foto ataupun video terlebih dahulu. Jadi kalau hanya sekedar ancaman-ancaman aja, itu nggak bisa digunakan undang-undang ITE. Jadi undang-undang tidak ada yang aman sama perempuan pada saat itu. Karena si perempuan harus mencari strategi gitu ya, untuk si laki-laki ini menyebarkan foto ataupun videonya. Padahal sebenarnya nggak itu juga yang diharapin sama si korban. Yang diharapin korban, ancaman ini juga dapat dipenjara gitu kan. Walaupun hanya sekedar ancaman yang menurut si korban ini, itu juga dapat untuk si pelaku ini dipidana. Tapi ternyata undang-undang ITE itu tidak seperti itu. Undang-undang ITE itu harus adanya penge-sharean ataupun menerima uang gitu. Uang yang dikirimkan oleh si korban ke pelaku. Itu yang bisa digunakan untuk undang-undang ITE. Itulah kenapa pada saat itu tidak ada undang-undang yang berspektif terhadap perempuan. Sehingga muncullah undang-undang TPKS yang akhirnya ini sangat berspektif terhadap perempuan. Karena mulai dari ancaman dan rekaman layar yang tanpa persetujuan itu udah diatur di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Gitu.
Kalau nggak ada TPKS, bakalan semuanya menggunakan undang-undang ITE, tapi undang-undang ITE ternyata tidak berperspektif terhadap perempuan. Nah, itu dia perbedaannya. Next. Nah, ini kita bakalan nonton video ya. Ini website cari layanan. Jadi, yang tadi saya bilang, cari layanan itu bisa diakses ya. Cari layanan itu wadah yang bisa teman-teman akses di seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya ada di Sumatera Utara, tapi juga seluruh Indonesia, mau di Jawa Timur, mau di Jawa Barat, semuanya. Kalau kalian tahu ada korban-korban kekerasan jauh di sana, tidak hanya di Sumatera Utara, gimana caranya mereka bisa mengakses bantuan hukum, itu bisa menggunakan carilayanan.com. Nanti tinggal searching aja di Google carilayanan.com, dan gimana cara mengaksesnya nanti kita bakalan nonton video. Ini ada dua website, ada carilayanan.com dan belipotbunga.com. Bedanya, kalau belipotbunga.com ini itu untuk menghindari adanya ancaman dari pelaku kekerasan seksual. Yang mana pelaku kekerasan seksual ini punya akses untuk masuk ke dalam perangkatnya si korban. Jadi ketika si pelaku masuk ke dalam perangkatnya si korban, history pencariannya itu nggak kelihatan. Jadi belipotbunga.com ini kita klik di Google belipotbunga.com, nanti bakalan muncul sama seperti carilayanan.com, tapi nanti ketika sudah selesai diokekan, dia langsung ketutup dan riwayatnya itu tidak kelihatan. Si korban tadi habis minta bantuan apa aja gitu. Berbeda dengan carilayanan.com. Jadi lebih kepada ancaman yang terjadi kepada dirinya gitu ya. Boleh kita nonton videonya? Bisa dibuka nggak tuh? Sebenarnya kawan-kawan, untuk videonya sedang kita akses. Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengakses dan menggunakan website carilayanan.com, di mana teman-teman bisa mengakses bantuan bagi korban kekerasan berbasis gender di seluruh Indonesia. Nah, pertama, di bagian search bar yang ini, teman-teman bisa ketik carilayanan.com, lalu klik enter. Setelah itu, teman-teman akan dibawa ke halaman utama carilayanan.com, di mana teman-teman bisa mengakses bantuan berdasarkan kategori bantuan serta kota. Nah, misalnya di sini ada layanan bantuan hukum, konsultasi, konseling, rumah aman, kesehatan, layanan khusus anak, serta layanan bagi teman-teman disabilitas. Misalnya, kita akan pilih bantuan hukum. Setelah itu, di bagian kota, teman-teman bisa ketik kota yang diinginkan. Misalnya, di sini kita akan ketik Jakarta. Setelah memilih jenis bantuan serta kota yang diinginkan, teman-teman bisa klik tombol search yang ini. Setelah itu, teman-teman akan dibawa ke halaman informasi lembaga layanan bantuan hukum yang tersedia di area Jakarta. Misalnya di sini ada Justice Without Borders, ECPAT Indonesia, P2TP2A, KKG, dan yang lain-lainnya. Teman-teman lalu bisa pilih lembaga layanan yang diinginkan. Misalnya kita akan klik KKG. Di sini akan muncul keterangan mengenai KKG, jam kerjanya, serta lokasi kantor dan kontak yang dapat dihubungi. Contoh lain, misalnya kita akan pilih Justice Without Borders. Di sini juga akan terlihat kembali keterangan mengenai lembaga layanan, jam kerja, serta lokasi dan kontak lembaga layanan yang bisa dihubungi. Jadi kalau teman-teman butuh bantuan lembaga layanan bagi korban kekerasan berbasis gender, jangan lupa untuk cek website carilayanan.com ya. Nah, itu dia tadi. Nah, jadi teman-teman bisa sekalian buka ya di handphonenya untuk carilayanan.com. Itu tinggal di searching aja di Google. Nanti teman-teman tinggal pilih untuk semua kategori yang dibutuhkan apa.
apakah kategori yang dibutuhkan itu konsultasi, ya. Di sini ada brosur ya sebenarnya, cuman tadi teman-teman bisa lihat di layar ya. Jadi ada kategori bantuannya itu ada konsultasi, ada bantuan hukum ya, ada konseling, terus rumah aman, kesehatan, khusus anak, dan disabilitas. Jadi kalau misalnya korban-korban kekerasan seksual itu hanya membutuhkan untuk konsultasi, tinggal diklik konsultasi. Jadi searching carilayan.com, terus semua kategori yang dipilih adalah konseling. Semua kota itu tinggal kita pilih untuk Sumatera Utara misalnya. Sumatera Utara. Lalu tinggal di search ya, tinggal di search seperti yang tadi yang ditampilkan di layar. Nanti akan keluar lembaga-lembaganya. Yang tadi saya jelaskan juga ya, lembaganya dari lembaga pemerintahan, non pemerintahan, dan juga ada lembaga-lembaga yang memberikan akses layanannya itu secara gratis. Nah, kalau di Sumatera Utara itu ada lembaga seperti Aliansi Sumut Bersatu, Samsara, ya. Terus juga di kedinasannya juga ada LBHP juga. Nanti tinggal dicari lokasi tempatnya di mana, nanti tinggal diklik aja, habis itu selesai. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu, teman-teman. Kalau misalnya membutuhkan untuk layanan bantuan hukum. Layanan bantuan hukum ini akan diberikan ke korban kalau korban kekerasan seksualnya itu membutuhkan untuk bantuan hukum pendampingan, misalnya pendampingan di kepolisian. Contohnya kasus-kasus yang udah lama banget ya, udah memasukkan laporan ke kepolisian, tapi nggak berjalan-jalan nih kasusnya. Udah setahun, 2 tahun kok nggak jalan-jalan gitu. Bingung nih mau ditindaklanjutin sama siapa, tindak lanjutinnya kayak gimana gitu ya. Jadi bisa juga melalui carilayan.com ini. Nanti akan pilih bantuan hukum, nanti bakalan dilihat kebutuhan korbannya itu apa, bantuan hukumnya itu seperti apa, apakah pendampingan secara litigasi maupun non litigasinya. Lalu konseling, kalau misalnya korban-korban kekerasan seksual ini membutuhkan konseling seperti layanan psikologi, nanti akan diberikan layanan psikologinya, itu secara pemulihan kesehatan mentalnya. Lalu rumah aman, misalnya kasus-kasus kekerasan seksual, korban-korbannya ini tidak aman gitu ya, tidak aman di tempat tinggalnya. Jadi bisa untuk meminta bantuan, kategori bantuannya itu memilih rumah aman. Nanti korbannya akan disafetikan dan dimasukkan ke dalam rumah aman, diberikan akses untuk ke rumah aman. Jadi dia terhindar nih dari si pelakunya. Lalu kesehatan, misalnya yang dibutuhkan layanan kesehatannya seperti teman-teman HIV/AIDS gitu, atau pemeriksaan kehamilan, itu juga bisa diberikan akses layanannya. Seperti itu ya. Tapi seperti yang tadi ya, ada 2 website, ada website carilayanan.com dan website belipotbunga.com. Bedanya kalau belipotbunga.com itu kalau ada ancaman dari pelaku dan ada akses pelaku untuk masuk ke dalam perangkatnya si korban. Nah, kalau ada akses si pelaku ini untuk masuk ke dalam perangkatnya si korban, itu bisa menggunakan websitenya belipotbunga.com. Jadi nanti ketika diklik sudah selesai, dia langsung tertutup dan tidak ada riwayat pencarian sama sekali. Kalau carilayanan.com itu ada riwayat pencariannya. Gitu ya. Mungkin bisa ke metode bantu. Kita masuk ke metode bantu ya. Baik, untuk materi metode bantu sedang kita akses ya kawan-kawan. Mohon ditunggu sebentar. Boleh ditampilkan layar yang metode bantu.
mungkin aku sambil jelasin juga ya metode bantu. Jadi metode bantu ini dari teman-teman Demand ya. Teman-teman Demand itu memberikan metode bantu intervensi saksi. Misalnya kita ngelihat di sekitar kita korban-korban kekerasan, baik kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, di ruang lingkup publik ataupun tidak publik, itu kita bisa menggunakan metode bantu intervensi saksi. Jadi kita yang melihat dan mendengarnya, apa sih yang bisa kita lakuin untuk korban-korban ini gitu. Jadi bantu itu ada pengertiannya. B-nya itu berani tegur pelaku, A-nya itu alihkan perhatian pelaku, N-nya itu ngajak orang lain untuk membantu, T-nya tanyakan keinginan korban, dan U-nya upayakan dokumentasikan kejadian. Jadi kita sebagai saksi itu harus memiliki keberanian untuk tegur pelaku. Misalnya kasusnya itu seperti kita lagi jogging ya kan, jogging di hari Minggu. Ada pelaku pelecehan seksual non fisik ngomongnya itu kayak cantik kali adek nih gitu ya, atau bohai kali adek ini gitu, dengan bahasa-bahasa seksual seperti itu. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai saksi gitu. Nah, kita bisa melakukannya dengan cara berani tegur pelaku dulu nih. Yang pertama, kita bisa menegurnya dengan cara Pak, itu nggak lucu Pak yang Bapak lakuin itu. Bapak tahu nggak sih kalau yang Bapak lakuin itu termasuk pelecehan seksual non fisik. Itu Bapak bisa dihukum loh Pak kalau Bapak sekali lagi ngomong kayak gitu. Nah, itu kita bisa berani untuk menegur si pelakunya. Karena pelaku-pelaku ini juga kadang banyak juga yang nggak tahu kalau melakukan siulan atau ngomong bohai gitu ya, siulan-siulan itu termasuk pelecehan seksual non fisik yang bisa dipidana. Karena kemarin aku juga sempat nanya ke laki-laki juga ya, ke laki-laki yang udah cukup dewasa, dan aku bertanya kalau melakukan siulan itu paham nggak sih kalau itu bisa dipidana, dan dia bilang dia nggak tahu kalau itu bisa dipidana. Nah, itu juga yang kita bisa melakukannya dengan cara melakukan tegur si pelakunya dengan cara yang seperti itu. Kita menjelaskan kalau misalnya itu bukan itu bisa dipidana. Lalu kita juga bisa menegur pelaku dan mengintervensi korban sekaligus. Contohnya, Kak, kita langsung bisa bertanya dengan cara, Kak, kamu nggak apa-apa? Orang ini dari tadi loh ngomongin kakak bohai kali gitu ya. Kayak bahasa-bahasa Medannya kita kayak gitu ya. Bohai kali loh Kak dari tadi. Atau sampaikan langsung ke si pelakunya, Pak tolong ya berhenti untuk ngomong bohai kali ke kakak ini kayak gitu. Jadi kita bisa menggunakan berani menegurnya dengan cara satu arah ataupun bisa langsung ke seluruh arahnya. Bisa langsung ke pelakunya, bisa langsung dengan cara si korban, mendekati korbannya, nanyakan si korbannya dulu, baru kita mengintervensi juga si pelakunya. Lalu A-nya itu adalah alihkan perhatian pelaku. Ya, alihkan perhatian pelaku. Kita bisa melakukan alihkan perhatian pelaku dengan cara share screen-nya belum bisa ya? Mohon maaf kawan-kawan, untuk share screen metode bantunya masih kita akses ya kawan-kawan. Mohon ditunggu sebentar. Oke, nggak apa-apa. Aku jelasin aja kali ya. Iya, boleh Kak. Jelas banget soal di sini, jadi nggak kedengaran. Nah, kita bisa mengalihkan perhatian pelaku ya dengan cara menarik perhatian, dengan cara menjatuhkan kita sebagai saksi. Misalnya melihat ada korban kekerasan berbasis gender di sekitar kita, yang bisa kita lakukan dengan metode A-nya yang kedua, A-nya alihkan perhatian pelaku itu dengan cara menjatuhkan barang. Kita bisa menjatuhkan barang di tengah-tengah pelaku dan si korban. Nah, itu bisa kita lakukan. Jadi,
si pelaku ini bisa teralihkan perhatiannya kepada si korban. Dan kita juga bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu cara kita menanyakan si korban. Kita ngedekatin si korban, kita tanya, "Kak, kakak mau kemana, Kak?" Gitu kan. Kak, atau kita nanyanya, "Kak, tahu nggak alamat ini di mana?" Terus kakaknya ngejawab kan, alamat ini di sini deh, gitu kan. Kakak mau kemana? Kalau kakak mau kemana, kita bareng-bareng aja ya Kak ke sana gitu. Nah itu juga bisa dilakukan. Jadi menghindari fokusnya antara pelaku atau si korbannya. Dan bisa dijelaskan juga kepada si korban ini kalau ketika kita menanyakan alamatnya, kita juga menjelaskan bahwasannya ada pelaku yang memperhatikan lekukan tubuh dari si korban ini. Itu juga bisa dilakukan. Nah, lalu metode yang N, ngajak orang lain untuk membantu. Contohnya, kayak kasus-kasus kekerasan seksual di kampus ya, pelecehan seksual di kampus ini juga masih banyak ya pelecehan-pelecehan seksual di kampus. Dan kita bisa misalnya kalau yang metode N-nya itu ngajak orang lain membantu dengan cara kita mengkomunikasikan ke dosen bahwasannya ada pelaku kekerasan seksual, ada pelaku pelecehan seksual di sekitar si korban ini, sehingga adanya dosen untuk membantu untuk menegur si pelaku pelecehan ini supaya tidak melakukan perbuatannya. Dan bisa juga untuk melaporkan peristiwa kekerasan seksual pada pihak otoritas keamanan yang ada di sekitar kejadiannya di sana. Misalnya seperti Satgas ya atau satpam di daerah sana. Tapi juga harus diperhatikan ya, harus diperhatikan apakah si korban ini korban ini setuju kalau misalnya yang N ke bawah lagi, kalau misalnya identitasnya itu diketahui oleh banyak orang. Bisa ke bawah lagi. Nah ini udah ditampilin layar ya, kita pakai ini aja biar sekalian teman-teman bisa lihat juga. Ya. Nah itu. Lalu T-nya kita bisa tanyakan keinginan korban. Ya, jika kondisi tidak memungkinkan untuk kita menghentikan kekerasan yang sedang berlangsung, kita dapat menunggu sampai situasi mereda. Kita juga bisa menguatkan korban dengan menyampaikan bahwa kita menyaksikan apa yang dialami oleh korban, serta menawarkan bantuan pada korban. Contohnya dengan cara mau saya bantu untuk melaporkan ke lembaga layanan nggak Mbak? Saya tahu lembaga layanan mana yang bisa membantu situasi Mbaknya gitu. Saya bersedia untuk menjadi saksi. Nah, jadi kita sebagai seorang saksi juga bisa aktif gitu ya, bisa aktif untuk melindungi gitu ya, melindungi korban-korban yang ada di sekitar kita. Lalu U-nya itu upayakan untuk dokumentasikan kejadian. Dokumentasi ini sangat penting ya teman-teman, karena sebagai alat juga untuk kita bisa membantu korban kekerasan ini untuk dokumentasinya jadi alat bukti ya di kepolisian. Karena pelecehan seksual itu agak sulit sebenarnya kalau misalnya tidak ada alat bukti, karena memang di ranah kepolisian itu masih menggunakan alat bukti yang ada di 184 KUHP ya. Jadi masih melihat dari sana, walaupun di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu udah menjelaskan keterangannya si korban aja tuh sebenarnya sudah cukup, satu saksi aja tuh sebenarnya sudah cukup. Punya itu kita mendokumentasikannya dengan cara kita harus jaga jarak ya, sebutkan hari dan jamnya, serahkan hasil dokumentasi pada korban untuk digunakan sebagai bukti. Lalu jangan menyebarkan dokumentasi tanpa persetujuan korban. Ikuti peraturan mengenai dokumentasi dan penyebaran informasi pelecehan.
dokumentasikan tanda-tanda sekitar yang dapat mengidentifikasikan lokasi, pelaku, dan peristiwa yang terjadi. Atau teman-teman pernah lihat nggak sih, banyak sebenarnya udah ada di film-film Indonesia, itu kalau ada kekerasan seksual, saya lupa lagi, itu film apa kemarin. Jadi kalau ada pelaku kekerasan seksual di ranah kampus ya, di ranah kampus, mereka langsung satu persatu tuh langsung mendokumentasikan, langsung memvideokan. Nah, jadi hasil video itu bisa sebagai alat bukti untuk korban. Gitu. Jadi dia tidak merasa sendiri juga ya korban-korban ini. Kayak gitu. Nah, itu metode bantunya. Dan jangan lupa juga ya, kalau kita menge-share dokumentasi itu juga butuh yang namanya persetujuan dari korban. Apakah korban setuju ketika dokumentasi itu disebarkan, diviralkan atau tidak? Jadi jangan main keputusan sendiri. Kita harus bertanya korban dulu. Kayak gitu. Karena nggak semua korban, nggak semua orang mau identitasnya itu diketahui oleh banyak orang juga. Gitu. Persetujuan itu sangat penting. Lalu bantuan untuk korban, yang pertama, dengarkan dengan empati. Dengarkan dengan empati. Yang kedua, percaya pada korban. Apapun yang disampaikan oleh korban, itu didengar secara empati dan percaya. Percaya yang dia sampaikan. Lalu yang ketiga, jaga kerahasiaan korban. Ya, jangan dibocorkan kemana-mana gitu ya. Kalau bahasa kita ember kali mulutnya gitu. Jadinya tersebar entah sampai kemana-mana informasi tadi gitu. Jadi korban besok-besok nggak mau lagi dia cerita sama kita loh. Kayak gitu kan. Nah yang keempat, hubungkan korban pada lembaga layanan. Seperti yang tadi ya, ditanyakan ke yang di bagian T, tanyakan keinginan korban. Kalau misalnya korbannya sedia untuk dibantu ke lembaga layanan, itu bisa. Dan lembaga layanan itu bisa diaksesnya melalui carilayanan.com. Mungkin itu aja dari saya yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pertama-tama saya ingin mengucapkan dulu terima kasih kepada Kak Kamel, Kak Kamelia Bonung Tanigan yang sudah memaparkan materi-materi yang cukup bermanfaat, bukan cukup lagi, bahkan sangat bermanfaat bagi kita untuk mengambil sikap ke depannya jika kerabat-kerabat kita atau bahkan diri kita sendiri mengalami kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender dalam apapun bentuknya. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam sesi dialog interaktif. Juga bisa kita selingi dengan tanya jawab. Saya kembalikan ke forum. Jika ada kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan on mic dan aktifkan kameranya. Atau jika tidak ada sama sekali kawan-kawan yang bertanya, saya yang akan bertanya kepada kawan-kawan. Bagaimana? Udah pada jatuh. Mau saya himbau untuk jangan lupa mengaktifkan mikrofonnya ya, kawan-kawan. Baik, saya menotis beberapa nama. Ada kawan-kawan kita, ada saudara Katami, saudari Andina Resti Eliza, dan saudara Juan Kakak Huta Gaul tadi sempat on mic juga dan sempat on kamera. Baik, siapa yang mau bertanya duluan? Katami ya? Oh iya, oke. Untuk saudara Katami, kita persilakan untuk waktu dan tempatnya. Baik, sebelumnya terima kasih untuk moderator. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Baik,
Saya sendiri ada dua pertanyaan untuk kedua narasumber. Untuk narasumber yang kedua dulu deh ya. Tadi kan sempat dijelaskan terkait ada website yang untuk mengantisipasi kekerasan dan seterusnya. Nah, itu tadi kan secara detail saya kurang mengerti kira-kira itu tuh bentuk aksesnya seperti apa, kemudian bentuk laporannya itu detailnya seperti apa gitu, sehingga kita sebagai orang-orang yang mungkin akan menjadi penyambung lidah di masyarakat sendiri bisa mengerti gitu ya dalam konteks apa untuk melaporkan dalam website tersebut. Itu pertanyaan untuk narasumber yang kedua. Kemudian untuk pertanyaan narasumber yang pertama yaitu Mbak Hatimun. Uh, Jujur sebenarnya banyak hal-hal yang menarik disampaikan oleh pemateri pertama dan saya cukup interested banget untuk mendalami isu gender ini sendiri gitu. Kebetulan saya juga bergerak di bidang environmental law yang memang itu secara tidak langsung bersinggungan dengan konstruksi gender gitu ya dalam lingkup sosial. Nah, dalam hal ini saya ingin menanyakan kira-kira langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mengadvokasi masyarakat agar tidak berpaku pada stereotip gender. Karena lagi dan lagi ketika kita melakukan kasus-kasus gini, jadi kasus-kasus itu muncul karena stereotip itu yang melekat pada masyarakat dan beberapa di antara masyarakat sendiri tidak bisa terlepas dari hal itu gitu. Nah, mungkin itu yang bisa dilakukan salah satunya adalah melakukan advokasi dan bagaimana cara kita sebagai orang awam untuk merubah stereotip masyarakat itu agar lebih ke gender justice gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, Saudara Fatami. Untuk narasumber Kak Kamelia, saya persilahkan untuk merespon pertanyaan dari Saudara Fatami. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Tami atas pertanyaannya. Jadi, tadi udah sempat nonton ini ya nggak, website apanya nggak? Nonton ya? Nah, jadi ini sebenarnya brosurnya tadi bisa di ini sebenarnya ya. Jadi akses bentuk laporannya. Jadi nanti Kak Tami itu bisa searching di Google ya, cari layanan.com. Nanti bakalan keluar di situ ya, keluar kategori bantuannya yang dibutuhkan oleh korbannya itu apa. Apakah kategori bantuannya konsultasi? Jika memang konsultasi itu bisa diklik dan tinggal dipilih. Kalau kotanya Kota Sumatera Utara, pilih lembaganya. Apakah lembaga non-pemerintahan atau lembaga pemerintahan. Nah, ketika sudah bisa diakses itu langsung bisa lihat di situ untuk jam kerjanya dan lokasi tempatnya. Itu nanti bisa korbannya langsung datang karena yang mana yang lebih terdekat dari korban. Apakah di dinas di sekitarnya atau ya lembaga pemerintahan di sekitarnya atau memang harus ke lembaga non-profit atau konsultasi. Misalnya dilihat tuh ada lembaga non-pemerintahan ya kan, LBH Apik misalnya butuh untuk konsultasi nih. Jadi tinggal dilihat tuh alamatnya di mana, kontak handphonenya berapa. Nanti bisa dihubungin LBH Apiknya melalui kontak yang bisa dihubungi di situ. Nah, jadi bisa untuk melakukan konsultasi oleh LBH Apik Medan itu. Atau di daerah mana nih yang dibutuhkan korban yang memang dekat banget dengan korban sehingga bantuan yang diperlukan korban ini bisa diakses. Kalau misalnya dia butuh bantuan hukum, lebih baik kan yang memang terdekat ya dengan korban. Jadi bisa didampingi secara langsung. Kayak gitu. Nah, itu dari saya. Terima kasih Kak Tami atas pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Kak Kamelia. Terima kasih Kak. Untuk question. Oke. Untuk jadi
tadi kan bisa diakses untuk baik itu milik pemerintah maupun swasta gitu. Nah, kira-kira itu uh, berbayar atau tidak? Kemudian tadi juga menyinggung soal beli pot bunga. Nah, itu kan website yang bisa diakses untuk pencegahan atau seperti apa gitu. Nah, tadi saya kurang mengerti kira-kira bentuk tindakan konkretnya itu seperti apa yang dapat kita lakukan gitu. Maksudnya kayak kategori yang seperti apa yang bisa kita laporkan dalam website tersebut kayak gitu. Dan itu apakah hanya diakses oleh korban atau boleh dilakukan oleh pihak lain gitu. Nah, ya benar banget ya. Kalau dapat diakses itu sebenarnya bisa diakses siapa aja. Boleh korbannya pun boleh juga yang lainnya juga gitu. Tapi lebih baiknya korban juga yang mencari. Tapi kita sebagai saksi yang tadi ya metode intervensi bantu tadi, kita sebagai saksi kita dapat nih menginformasikan ke korbannya. Apakah mereka membutuhkan, kita menawarkan untuk kita memberitahukan tentang carilayanan.com ini. Dan Katami harus tahu dulu, harus buka dulu carilayanan.com biar paham. Ya. Nah, kalau udah di searching di Google, udah dicari tahu lokasinya di mana, bantuannya seperti apa, itu baru bisa Katami bakalan paham untuk menginformasikan kepada teman-teman di sekitarnya Katami untuk mengakses bantuan hukumnya ataupun konsultasinya. Jadi mereka itu bisa langsung datang ya ataupun mengokekan aja nanti laporannya langsung masuk ke website carilayanan.com ini kayak gitu. Gitu ya. Thank you. Oke, baik. Penjelasan tambahan dari Kak Kamelia Bornutanigan barusan adalah penjelasan yang sangat-sangat detail ya menurut saya. Namun saya kembalikan dulu ke saudara Katami, apa ada respon tambahan atau ada pertanyaan tambahan, silakan. Kalau tidak, kita akan beralih ke Kak Khotimun. Cukup, terima kasih. Cukup, terima kasih. Baik, untuk saat ini kita alihkan kepada Kak Khotimun untuk merespon pertanyaan dari saudara Katami. Untuk Kak Khotimun, waktu dan tempat kita persilahkan. Ya, oke, makasih. Oke, makasih Hatami tadi pertanyaannya ya. Artinya punya semangat ya untuk bisa melakukan perubahan gitu ya. Jadi memang cara pandang, kemudian peran, sifat dan lainnya yang dibentuk oleh masyarakat tadi itu ya dalam konstruksi gender tadi itu sudah melekat dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi gitu ya. Jadi itu mengakar gitu dalam kehidupan masyarakat. Bahkan dalam diri kita juga kadang-kadang ya. Kita ngecek aja kadang-kadang dalam diri kita sendiri gitu. Bagaimana cara pandang kita kepada orang lain ya. Misalnya laki-laki dan perempuan atau sekitar kita, orang tua kita, kakak kita, kemudian teman-teman kita gitu ya. Bagaimana mereka itu ya berelasi ya antara laki-laki dan perempuan gitu. Apakah terlihat setara atau tidak gitu, atau misalnya masih ada yang ngeremehin gitu ya, misalnya kalau yang bisa jadi pemimpin tuh ya cuma laki-laki lah, perempuan nggak bisa gitu ya. Ada yang masih kayak gitu, atau ada yang masih berpikir misalnya ya kalau masak nanti pembagian kerja di dalam organisasi nanti yang masak semuanya perempuan atau nyediain konsumsi semuanya perempuan gitu ya. Apakah masih seperti itu atau sekretaris selalu dikasih ke perempuan gitu ya. Padahal laki-laki juga bisa sebenarnya gitu. Nah, perempuan juga bisa jadi ketua, laki-laki juga bisa jadi ketua, juga bisa jadi sekretaris gitu ya. Dan yang lucu itu kadang gini ya. Misalnya soal masak tuh. Masak itu kenapa kalau masak di rumah itu seolah-olah sering dianggap bahwa perempuan yang paling bisa gitu. Tapi kalau sudah ahli jadi koki, kenapa laki-laki gitu ya yang dianggap lebih bisa dan lebih dipercaya gitu. Jadi itu kadang ambiguitas di masyarakat kita sendiri ya, meletakkan jenis-jenis pekerjaan itu seolah ini pekerjaan perempuan, pekerjaan laki-laki, padahal nggak juga gitu kan. Banyak juga laki-laki pinter masak, buktinya banyak di koki kan, koki hebat gitu. Nah, artinya apa? Sebenarnya perubahan itu bisa kok kita mulai dari diri kita sendiri pertama. Kita mulai sejak hari ini gitu ya, untuk mengubah cara pandang kita sendiri. Bagaimana kita ketika pulang gitu ya,
itu juga misalnya sebagai laki-laki juga membantu pekerjaan rumah tangga ya, mengerjakan pekerjaan rumah. Setidaknya urusan kita sendiri lah soal mencuci baju. Mungkin kalau teman-teman ngekos ya pasti nyuci sendiri ya, atau dicuciin ke laundry gitu. Cuci ke laundry nggak apa-apa gitu ya. Tapi maksudnya intinya belajar untuk mengerjakan apa sebetulnya disebut dengan basic skill. Sebetulnya memasak, mencuci, membersihkan rumah itu basic skill sebenarnya. Yang itu skill untuk kita hidup gitu loh sebenarnya. Yang sebetulnya seharusnya semua orang belajar gitu. Jadi nanti kalau dilepas sendiri di tengah hutan ya masa bisa gitu ya. Atau kalau misalnya nanti akhirnya harus pergi hidup sendiri kan bisa masak. Jadi itu sebenarnya basic skill gitu. Yang itu bisa dilatih gitu loh. Bisa semuanya bisa ngelatih. Kebetulan keluarga saya itu sejak kecil ibu saya itu anak-anaknya nggak pernah dibedain ya anak laki-laki dan perempuan ya dibagi pekerjaan rumah gitu. Jadi itu mulai dari kita sendiri, mulai dari keluarga kita sendiri gitu ya. Untuk membiasakan gitu. Sesuatu yang selama ini dikonstruksi oleh masyarakat itu sebenarnya bisa kita rekonstruksi gitu ya, kita ubah gitu cara pandang itu. Mulai dari kebiasaan kita. Kemudian kebiasaan teman-teman kita juga gitu ya. Ya mungkin memang strategi menyampaikan itu nggak mudah ya, karena itu sudah biasa. Nanti kadang-kadang langsung, kenapa sih kamu kok sekarang gitu ya? Masa kayak gitu aja hal kecil dipermasalahkan. Kadang kan gitu ya. Bagi kita itu bukan hal kecil gitu. Karena misalnya ya kemudian nganggep misalnya nih lagi ngomongin kekerasan seksual terus kemudian ngomong iya sih itu salah perempuan sih karena perempuan apa namanya pulang malam lah itu kan stigma di masyarakat ya kalau pulang malam selalu negatif gitu dan kalau malam bukan berarti boleh dong bukan berarti boleh dijadikan korban gitu loh kan nggak boleh juga gitu nah seolah-olah apa kalau pulang malam itu resiko bagi perempuan sedangkan sebenarnya laki-laki kalau misalnya dia tidak melakukan kekerasan di tengah malam ya itu juga nggak akan terjadi kekerasan gitu kan atau sistem negara yang diperkuat gitu ya sistem keamanannya gitu kan atau ditemenin gitu nggak kalau pulang rombongan si perempuan gitu kan nah kalau misalnya memang beresiko gitu tapi kan sebetulnya intinya itu kan kita mengubah gitu komunitas kita sendiri, masyarakat kita sendiri. Nah kalau punya teman-teman ya ubah dari mulai teman-teman kita sendiri ya, bagaimana memperlakukan temannya yang perempuan gitu ya. Kalau berorganisasi coba diubah gitu ya, di dalam organisasinya tuh kalau seksi konsumsi nggak harus perempuan gitu ya. Bisa lah kalau belum berani sendiri ya di mix lah gitu ya, ada laki-laki ada perempuan gitu. Saya pernah dulu di organisasi saya pernah kayak gitu ya, ketika ada tiba-tiba langsung ketika ada nyusun panitia langsung seksi konsumsi perempuan gitu kan saya tanya kenapa seksi konsumsi harus perempuan gitu saya tanya gitu akhirnya ketika diskusi-diskusi dihapus semua itu strukturnya diganti ya seksi konsumsinya laki-laki dan perempuan akhirnya gitu dan ternyata juga bisa gitu ya nah mulai dari hal-hal yang kecil seperti itu lalu juga persoalan pola komunikasi jadi seringkali memang bagaimana kita menghormati orang lain ya sikap dan sikap komunikasi sikap kita juga kepada antara lawan laki-laki dan perempuan itu seringkali apa ya tidak karena dianggap ada relasi yang tidak setara tadi itu ya subjek objek itu kadang-kadang kalimatnya jadi nggak ngenakin atau tidak menghormati gitu ya tidak membuka ruang untuk bicara untuk ngomong untuk berpendapat gitu ya atau dalam rumah tangga dianggap udahlah kamu perempuan ngikut aja lah keputusan suami gitu ya meskipun ada yang bilang gitu nanti kalau nggak ngikutin masuk neraka gitu ya padahal kalau suaminya apa namanya tuh yang melakukan hal yang buruk kan nggak boleh diikutin juga gitu kan nah kemudian dalam rumah tangga tuh semestinya setara gitu nah mengambil keputusan juga seharusnya seperti itu gitu karena ini kepentingan bersama itu ya jadi mulai dari diri sendiri dulu nanti mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri itu nggak mudah ya membiasakan itu dengan mengubah perspektif kita, sikap kita, perilaku kita, kemudian mulai dari dengan teman-teman kita sendiri ya. Kemudian kalau misalnya kita punya program di organisasi, punya yang lainnya ya, yang bisa kita ada wadah kita untuk bisa berdiskusi seperti ini, ya bikin aja kelompok-kelompok diskusi gitu ya, sosialisasi dan seterusnya. Bisa jadi yang simpel juga ya, kalau narsum diskusi nanti kadang-kadang mail panel tuh isinya laki-laki semua yang ngomong gitu bahkan saya pernah nemu lebih konyol nih ngomongin tentang kesehatan tentang menstruasi
yang diundang dokternya laki-laki semua. Ya memang dia dokter, tapi kan laki-laki, meskipun dia dokter nggak pernah menstruasi gitu ya. Setidaknya ya ada perempuan lah di situ gitu. Ini bahkan soal menstruasi, belum lagi yang umum ya, soal politik, soal ekonomi. Nah, kadang-kadang kita tidak memberikan ruang gitu untuk perempuan itu untuk memberikan perspektifnya di sana. Laki-laki semua narasumbernya. Kita bisa ubah mulai sekarang. Di sana diberikan ruang, bukan diberikan ya, sebetulnya seharusnya memang dibagi ruang itu. Namanya itu power share ya. Jadi bagaimana aksesibilitas terhadap ruang untuk berekspresi, bersuara, berpendapat bagi perempuan menurut pengalamannya itu penting gitu. Nah, kadang-kadang gini, nanti ada yang bilang gini, kalau di kampung-kampung tuh ya, iya sih Mbak, kita tuh sebetulnya udah undang nih Mbak, ibu-ibu Mbak, tapi nggak mau datang. Atau udah Mbak, di organisasi tuh saya sudah sering loh melibatkan perempuan, tapi perempuannya diem aja diam dan lain sebagainya itu karena persoalan selama ini memang tidak diberikan ruang atau tidak dikuatkan, tidak dibiasakan adanya ruang perempuan untuk berpendapat. Mereka tidak biasa, banyak yang tidak biasa untuk berpendapat atau di masyarakat kadang dianggap nggak perlu bersuara perempuan gitu. Nah itu justru kita harus memberdayakan, memperkuat gitu loh perempuan-perempuan ini untuk nantinya bisa bersuara gitu, menyuarakan kebutuhannya, menyuarakan keinginannya gitu ya. Karena biasa di rumah disuruh ngikut aja gitu kan, jadi dia nggak biasa bersuara. Jadi gitu ya, jadi bisa mulai dari hal-hal seperti itu, merekonstruksi budaya kita dan apa namanya juga merekonstruksi bagaimana pola komunikasi, bersikap, menyelesaikan masalah semuanya ya, menanggapi perbedaan itu non kekerasan gitu kan. Dengan non kekerasan tuh nggak cuma fisik ya, tadi itu ya ada dengan verbal itu juga tidak boleh dengan kekerasan atau diskriminatif gitu ya, kata-kata kita, sikap kita gitu ya, tindakan bahkan kebijakan kita kalau nanti soal ekonomi ya menyangkut misalnya apa kalau nanti ke depan kan kita teman-teman masih ini kan masih panjang kan nanti masih menikah dan lain sebagainya itu, nah di sana juga kita bisa terapkan gitu ya untuk lebih setara. Kira-kira itu ya, simpelnya begitu kira-kira. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Sautimun atas tanggapannya terhadap pertanyaan dari saudara kita Fatami. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, saya kembalikan ke forum. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan aktifkan kamera dan aktifkan mikrofonnya. Ada lagi kawan-kawan? Tadi saya lihat ada Randy Astina, ada Juan dan saudara Juan Kakak Hutagaol tadi ya. Bagaimana? Kalau tidak ada, kita lanjut ke sesi interaktif ya. Dan untuk pengingat, saya izin untuk menghimbau kepada kawan-kawan bahwa penyerahan sertifikat akan kita serahkan pada hari Senin sesuai dengan data para partisipan yang ikut dialog interaktif kita pada hari ini sampai akhir. Ya, mohon dicatat ya kawan-kawan, take note untuk partisipan yang mengikuti dialog interaktif kita hingga akhir. Kita akan bagikan penyerahan sertifikat berupa e-sertifikat pada hari Senin. Ada lagi yang ingin ditanyakan kawan-kawan? Baik, sepertinya tidak ya. Padahal saya harap kita ini kaum muda, baik mudi ya, harusnya bisa lebih aware terhadap lingkungan kita, sudah sehat atau masih toksikkah lingkungan sekitar kita dengan cara kita melihat dan menanggapi sikap-sikap orang di sekitar kita dalam berinteraksi kepada sesama makhluk sosial. Seperti yang dijelaskan oleh Kak Fatimun tadi, saya mencatat beberapa poin hanya sebagai refleksi bagi kita semua. Yang pertama adalah refleksi terhadap lingkungan sekitar kita, bahwasannya adakah
lingkungan di sekitar kita itu terdapat korban, atau bahkan kita sendiri merupakan korban, atau malah kita sendiri merupakan pelaku, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, selanjutnya adalah KBG, apa dan mengapa terjadi. Ya, saya harap juga semua kawan-kawan tadi sudah menyimak dengan sangat baik dari pemaparan yang sangat apik oleh Kak Fatimun, hingga terjadi kekerasan berbasis gender yang mana kita semua tahu gender yang ditujukan adalah perempuan. Ya, karena didominasi oleh perempuan sebagai korban, karena memang kita semua sadari dan kita semua ketahui bahwasanya perempuan memang rentan terhadap kekerasan, karena bagi saya lingkungan kita, budaya patriarkis kita itu terbentuk oleh negara kita, kawan-kawan. Jadi budaya patriarkis yang dilanggengkan oleh negara kita mengerucut hingga ke lingkungan-lingkungan terkecil kita, hingga hampir di pelosok manapun di negara kita, kawan-kawan. Ironinya seperti itu. Maka karena adanya budaya patriarki seperti itu, maka terciptalah korban kekerasan berbasis gender didominasi oleh perempuan. Bahkan kalau kita mengacu kepada data dari Simfoni PPA yang dijabatkan oleh Kak Fatimun pada tahun 2024 ya Kak ya, correct me if I'm wrong, ada sekitar total 31.947 kasus. Wow, itu angka yang sangat-sangat besar kawan-kawan. Bahkan untuk korban perempuan itu jumlahnya 27.658. Ya, korban laki-laki juga tetap ada dengan jumlah 6.894. Namun kalau kita bandingkan dengan jumlah korban perempuan, itu berkali-kali lipat kawan-kawan. Maka saya harap dengan adanya penjabaran yang sangat-sangat detail dan luar biasa dari Kak Khotimun dan juga Kak Kamel tadi, Kak Kamelia Bonutanigan barusan, terhadap apa itu KBG dan channel layanan hingga metode bantu, saya harap kita bisa menemukan sinergi yang bisa menghubungkan kita untuk mencocokkan kenapa bisa terjadi, hingga kita bisa mengafirmasi bahwasanya mengafirmasi pada data dan juga meningkatkan awareness kita terhadap lingkungan-lingkungan di sekitar kita, kawan-kawan. Nah, untuk selanjutnya pemaparan dari Kak Kamelia Bonutanigan, tadi saya ada mengutip beberapa poin yang krusial juga untuk kita refleksi bersama-sama. Yang pertama adalah apa itu cari layanan. Cari layanan adalah sebuah wadah untuk mengakses layanan bantuan hukum, bahkan konsultasi. Ya, baik kita sendiri sebagai korban atau kita melihat kerabat-kerabat kita atau orang lain atau tetangga kita yang sebagai korban. Nah, yang kedua, Kak Kamelia ada menjelaskan terkait jenis-jenis kekerasan yang kawan-kawan. Ada kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi. Selanjutnya ada TPKS. Nah, TPKS ini memiliki beberapa jenis, yaitu adalah pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, dari poin-poin jenis-jenis TPKS ini, aku jadi kenotis pada suatu istilah kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan sudah cukup akrab dengan istilah yang satu ini, adalah concern. Ya, kita mungkin akrab dengan istilah ini pada suatu hubungan, yaitu pacaran ya. Biasanya mulai dari beberapa tahun belakangan ini mulai diglorifikasi, digaungkan itu ada istilah concern. Nah, dengan adanya pemaparan TPKS tadi, bahwasanya sebegitu penting dan sebegitu urgentnya lah concern ini dalam suatu hubungan, baik tidak hanya pacaran tapi juga hingga ke jenjang pernikahan, kawan-kawan. Itu sih yang subjektif ya. Nah, untuk penindakan lanjut dari penindakan lanjutnya adalah
kita memiliki wadah yaitu blipotbunga.com. Nah, menurutku ini sangat-sangat menarik kawan-kawan, yaitu bisa menjadi suatu metode kita untuk berkamuflase ya, untuk melindungi kawan kita yang terancam dan kita tahu pelakunya siapa. Kita juga mungkin terlibat ancaman dari si pelaku karena kita sama-sama kenal dengan pelaku kan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal seperti itu. Apalagi ini bagi si korban sendiri ya kawan-kawan. Aku coba memposisikan mungkin aku sendiri sebagai korban atau pelaku. Ya aku juga bisa dapat perspektif baru sih dengan adanya blipotbunga.com ini. Ya cukup bisa mengacaukan fokus si pelaku. Bahwasanya mungkin si korban tidak terpengaruh yang seperti gimana-gimana terhadap tindakan yang telah dilakukan si pelaku terhadap si korban gitu kan. Nah, ternyata tersedia juga fasilitas rumah aman bagi korban yang terancam di lingkungan sekitarnya. Nah, aku pikir metode ini ditambah lagi dengan metode bantu ya yang tadi sudah dipaparkan oleh Kak Kamelia. Aku pikir ini sangat-sangat membantu kita ya kawan-kawan untuk bisa meningkatkan awareness kita, intelektual kita terhadap unsur-unsur yang paling mendetail, unsur-unsur yang paling terperinci terhadap apa sih identifikasi kekerasan berbasis gender, apalagi yang sekarang kita semakin banyak juga dengan aktivitas online ya. Jadi kita mungkin tidak menutup kemungkinan untuk melihat, menyaksikan kekerasan berbasis gender online di sosial media kita sendiri juga. Aku pikir kita kaum-kaum muda sesuai dengan tema kita, penguatan kapasitas kaum muda dapat sama-sama kita wujudkan kawan-kawan agar tercipta kapasitas kaum muda yang sangat-sangat kuat dan sangat-sangat setara. Oke? Baik, mungkin itu saja kawan-kawan. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Ada tanggapan atau ada tambahan dari kawan-kawan? Baik, kita masih punya waktu. Masih sekitar 10 hingga 15 menit lagi. Baik, jika tidak ada yang menanggapi, saya anggap kita semua sudah paham dan sepakat dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Dan untuk menutup dialog interaktif kita pada hari ini, pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan pengucapan atau kesalahan tindakan dari saya mewakili juga teman-teman LBH Apik Medan yang lain. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan semua. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada semua kawan-kawan, baik narasumber, partisipan, dan semua tim LBH Apik Medan yang ikut menyukseskan dialog interaktif kita pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Untuk kawan-kawan yang sedang berpuasa, semoga puasanya lancar. Untuk yang tidak berpuasa, saya harap segala hal positif yang kita lakukan akan dilancarkan tanpa hambatan. Baik, see you at the other chance, kawan-kawan. Love you all. Baik, saya kembalikan ke MC kita, Kak Ameta Gini Simbolon. Oke, terima kasih Bang Rizky atas penjelasannya. Terima kasih juga kepada narasumber kita yaitu Ibu Kotimun dan Kak Kamelia atas penjelasannya yang membuat kita sudah cukup paham dengan itu apa itu KBG. Dan untuk teman-teman sekalian, mohon diaktifkan kameranya agar kita lakukan sesi foto bersama. Oke, teman-teman, mohon diaktifkan kameranya agar kita melakukan sesi foto bersama sebagai bentuk dokumentasi kita. Oke. Oke.
Untuk akhir dari diskusi kita hari ini, saya ingin mengucapkan diskusi kita ini cukup luar biasa. Dan sebelum itu, untuk sertifikatnya nanti di hari Senin akan dibagikan secara Google Drive melalui grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit ya, teman-teman. Iya Kak, Kak Timun. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Kak Imun. Terima kasih. Terima kasih banyak supportnya. Kawan-kawan semua. Semuanya kasih ya. Terima kasih Bang Leo, terima kasih Kak Terima kasih Wanda. terima kasih Kak Kamel, terima kasih teman-teman semua. See you. See you.